Baik, kembali lagi. Selamat malam pemirsa. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Rahayu, 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 rahayu. Kita akan melanjutkan berkaitan dengan kemanakah jiwa setelah kematian. Nah, ini kita lanjutkan lagi setelah kematian tadi ya. Betul. Jasadnya sudah dimakamkan, sudah itu melebur jadi tanah. Nah, jiwanya tadi kan mengembara, mengembara. Kemana itu? Ya, endingnya kemana itu jiwa-jiwa itu? Ya. Terima kasih waktunya Pak Edi. Semoga literasi ini menjadi tambah wawasan ya buat teman-teman yang ingin belajar tentang jiwa dalam diri masing-masing. Tapi perlu kita sampaikan juga Pak Edi bahwa tujuan dari wedaran ini atau wawasan ini bukan berarti kita menyepelekan ya. Atau menduakan tentang keyakinan kepercayaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat luar sana, tapi lebih mendasarkan pada pengetahuan diri pribadi tentang jiwa yang dimiliki. Ya kan? Harapannya semua seperti apa yang diinginkan lewat keyakinan kepercayaan masing-masing tentunya ya, bisa menunggal utuh kepada sang penciptanya dengan cara yang dia tempuh. Tapi perlu kita kasih wawasan juga bagaimana juga di dalam alam roh itu mengalami yang namanya kehidupan yang abadi. Seperti apa sih keabadiannya? Jadi sempat kita sampaikan juga di sesi yang awal ya, bahwa jiwa itu merupakan letihan atau percikan dari nur cahyoning Gusti Kang Maha Suci. Yang singkat cerita Tuhan itu kan abadi atau kekal. Berarti jiwa dalam diri kita pun juga memiliki hal yang sama ya. Karena percikan tadi segambar dan serupa dari rasa sang penciptanya. Melihat dari kekekalan yang dimiliki jiwa dalam tubuh kita inilah dia mengalami fase perjalanan waktu yang bisa dikatakan mungkin bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun dari kehidupan masa ke masa ya. Dan dia sudah menyimpan memori purbanya belum lahir menjadi tubuh kita saat ini. Mungkin di beberapa keyakinan lain akan lebih detail tentang bagaimana jiwa itu hidup sebelum menjadi diri kita. Tapi singkat cerita saja, kalau memang hidup ini adalah anugerah tertinggi dari Tuhan, berarti jiwa itu sudah sangat tahu betul siapa penciptanya, seperti apa Tuhannya, dan dari mana dia berasal dan pulang kemana dia sudah sangat tahu. Karena tanpa ada restu dari Tuhan, dia tidak akan bisa dilahirkan atau menjadi hidup seperti diri kita. Tetapi kenyataannya kemarin kita sampaikan juga di sesi yang lalu bahwa kita coba pada ruang waktu yang kita tidak bisa menentukan. Kita mau lahir di Bapak Ibu siapa, di mana tempatnya, ya kan. Saat ini kita bersyukur lahir di tanah Jawa yang berbahasa Jawa. Karena kita berada di ruang waktu dan budaya yang menciptakan kehidupan sosial hingga kita diajarkan tentang nilai-nilai luhur, keyakinan kepercayaan hingga sampai ke beragaman agama yang dianutnya. Hingga digambarkan jiwa-jiwa ini tetap semuanya akan kembali pulang kepada Sang Penciptanya. Tahu saya perjalanan jiwa itu dia tidak pernah mati. Yang mati itu kan kita jelaskan tadi secara energi ya. Itu adalah tubuhnya atau raganya saja. Bahkan di momen perpisahan antaranya jiwa dan raga itulah jiwa itu tidak merasa kematian di dalam dirinya. Tidak merasa kematian. Tidak merasa kematian, kan dia tidak merasakan sakit. Karena ada istilah juga, saya pernah baca literasi kan akan hidup abadi kan itu. Justru malah ada literasi yang mengatakan bahwa kematian adalah kehidupan abadi kan itu. Jembatan mencapai pada kehidupan yang abadi. Ini malah ada yang mengatakan bahwa kita ini sekarang adalah kematian. Dan nanti akan hidup abadi kan. Dunia nyata ya. Ya, dunia ini kematian ini kan sekarang ini surga neraka ya di sini. Di sini yang kita rasakan. Sehingga di dulu ya kayak nang neraka, banyak musuh juga nang neraka kan itu. Nah, itu tadi jiwa yang abadi tadi kemana tadi? Ya, di saat momen perpisahan antara jiwa dan raga terjadi dalam bentuk kematian, dan dia melalui budayanya masing-masing, ada yang dibumikan, ada yang dikramasi dan sebagainya, kan bahkan yang diawetkan tuh di beberapa suku. Dan itu nggak penting sih ya, kan
tubuh itu kan habis pakai aja. Ya, itu bagi orang yang sudah mencapai tingkatan kesadaran diri dan jiwa dalamnya, dia sudah bisa melepaskan kemelekatan. Itu adalah fungsi tujuan dari belajar tentang keutuhan di dalam hidup secara pribadi. Di saat dia sudah mampu melepaskan kemelekatan tentang hukum-hukum materi yang ada hidup ini, maka dia bisa hidup abadi kembali pulang kepada Sang Penciptanya. Sudah tidak terjebak pada pengangen-angen istilahnya, ruang dan waktu yang diciptakan di raga kita. Dan di saat alam itu terjadi pada dirinya, dia nggak menyadari kalau dia itu sudah tidak memiliki ragawi ya. Ya kan? Mungkin kalau kita secara umum ya, bumikan, mungkin jiwa ini pun juga dia tidak merasa bahwa tamu-tamu datang itu adalah melayani dirinya. Karena dia merasa itu, lah aku hidup. Ya kan? Sedang apa mereka main ke sini? Oh, mungkin kangen dengan saya, misalkan seperti itu. Dan dia masih bisa melihat, dia masih bisa mendengar, tapi tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengan diri-diri yang saat itu hadir di dalam kesamaannya. Saat itu takziah ya. Betul. Nah, di saat kita dusung nih di alam kematian atau dalam kubur itu, momen kan didoakan supaya selesai, orang-orang pada pulang. Ternyata dia tidak bisa ikut pulang. Kenapa dia tidak bisa ikut pulang? Karena ada ikatan materi yang ada di situ. Dia baru menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki ragawi. Untuk bisa ikut kembali pulang. Bahasanya kan dirinya sudah mati, tetapi dirinya sudah tidak memiliki ragawiah. Betul, ya kan. Sehingga tidak memiliki kemelekatan hubungan secara materi. Karena jiwa itu sudah tidak, memang selama ini tidak bicara hidup dan mati, tetapi bicara aku punya ragawiah dan aku tidak punya ragawiah kan. Di situ dia baru menyadari bahwa seperti kayak jiwa dibangkitkan kan. Ternyata saya sudah tidak memiliki kendaraan ragawi yang bisa tak ajak sana kemari. Ya kan? Ini benar-benar hidup abadi atau kekal dalam kehidupan jiwa, di mana dia harus mencapai tingkatan kesadaran secara ketuhanannya. Tanpa memiliki kesadaran secara ketuhanan, dia tidak akan bisa ketemu dengan Sang Penciptanya. Nah, disitulah dia baru menyadari bahwa hal-hal di saat hidup dengan raga kita, flashback muncul di dalam jiwa. Ngerti yo, ndak iyo, mosok to yang dulu menjadi pertanyaan besar selama dia hidup, terjawab sudah di alam namanya kasunyatan. Tahu halnya seperti ini, kenapa kemarin saya tidak melakukan waktu yang sangat pendek ya untuk menjadi nilai kebaikan terhadap sesama. Kenapa kemarin saya masih senang foya-foya tanpa memikirkan ruang lingkup keluarga, mungkin masyarakat yang ada di sekitarnya juga, ya kan. Itulah baru terasa nilai kemanfaatan terhadap hidup dan kehidupan, bahwa satu detik bagi jiwa adalah dharma. Jadi berarti akan ada penyesalan, penyesalan jiwa itu akan menyesal ketika dia diberi kesempatan menggunakan ragawiah tidak dimaksimalkan, tidak dimaksimalkan. Berarti kata kuncinya mungkin buat closing kan, apakah ketika kita itu dalam hidup itu lebih mementingkan merawat jiwa daripada raga, itu benar atau tidak salah? Sebenarnya kedua-duanya harus selaras ya kan. Memayu hayuning pribadi, artinya tanpa ada raga yang sehat tidak ada jiwa yang kuat. Ya kan? Kita sebaliknya harus dirawat semua. Betul, tanpa ada jiwa yang kuat tidak akan ada raga yang sehat. Nah, ini ada keselarasan, kedinamisan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Oke, pemirsa, kalau selama ini kita hanya sering merawat raga, mulai sekarang mari kita selaraskan, merawat raga, merawat jiwa. Gitu ya. Betul sekali. Sampai ketemu lagi. Rayu, rayu, rayu.